Dalam 3 hari terakhir, bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia Barat Lampung memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di sepanjang pesisir barat Sumatera dengan hujan tertinggi terukur di Sumatera Barat yang mencapai 128,3 mm per hari. Selain itu, gangguan tropis di perairan Sawu, Nusa Tenggara Timur yang saat ini sudah menjadi bibit siklon tropis 93S turut memicu terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 113,6 mm per hari. Selain itu, kombinasi gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin di sejumlah wilayah Indonesia juga menjadi salah satu pemicu hujan signifikan yang memberikan dampak bencana hidrometeorologi dalam sepekan terakhir. Berdasarkan laporan rekapitulasi bencana akibat cuaca ekstrim, terdapat sejumlah wilayah yang terdampak seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis pengaruhi cuaca di wilayah selatan Indonesia. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan bahwa bibit siklon tropis 91S dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara 1008 hektopascal di Samudra Hindia Barat Lampung masih berpotensi memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Dengan potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian, bibit siklon tropis 93S dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara 1009 hektopascal juga diprediksi berada di Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba, yang dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Bali dan Nusa Tenggara Barat. BMKG juga memperkirakan kombinasi fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal akan mempengaruhi cuaca di Indonesia hingga sepekan ke depan. Pada skala global, Dipole Mole Index atau DMI saat ini tercatat bernilai negatif 0,63 yang mengindikasikan adanya potensi peningkatan pembentukan awan hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, kondisi suhu muka laut yang hangat di pesisir barat Sumatera, perairan selatan Nusa Tenggara Timur dan Papua, kemudian kondisi ENSO yang berada pada kategori netral yang ditandai dengan nilai indeks Nino 3,4 sebesar negatif 0,45 dan indeks SOI sebesar positif 2,7 yang tidak signifikan terhadap peningkatan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada skala regional, aktifnya gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, Pulau Jawa, dan Bali juga berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Cuaca di Indonesia selama periode 12 hingga 14 Desember 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Namun, perlu diwaspadai hujan dengan intensitas lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang juga dapat terjadi. Dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian siaga, hujan lebat hingga sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan potensi angin kencang terjadi di Aceh, pesisir Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan juga Papua. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 15 hingga 18 Desember 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, perlu diwaspadai hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian hujan lebat hingga sangat lebat yang siaga di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan potensi angin kencang terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan serta Maluku.